Wali kota terpilih New York, Zohran Mamdani, memicu perdebatan publik setelah berjanji akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika menginjakan kaki di wilayahnya. Mamdani menyatakan langkah itu akan diambil berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terhadap Netanyahu pada November 2024. Dalam wawancara, ia menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional. Surat perintah ICC itu menuduh Netanyahu melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel-Hamas di Gaza. Netanyahu diketahui beberapa kali berkunjung ke New York untuk menghadiri pertemuan di markas besar PBB dan menurut Mamdani, ia akan menjadi target penangkapan jika surat perintah tersebut masih berlaku pada kunjungan berikutnya. Namun sejumlah pakar menilai janji tersebut tidak mungkin direalisasikan secara hukum. Profesor Alex Whiting dari Fakultas Hukum Harvard yang pernah menjabat sebagai koordinator investigasi ICC menyebut pernyataan Mamdani sebagai bentuk dukungan moral terhadap keadilan internasional tetapi tidak memiliki dasar legal yang kuat. Menteri Diaspora Israel Amichai Chikli melontarkan kritik keras terhadap wali kota terpilih New York, Zohran Mamdani, dengan menudingnya sebagai pendukung Hamas. Melalui unggahan di platform X pada Rabu 5 November, Chikli menyerukan agar komunitas Yahudi di New York mempertimbangkan untuk pindah ke Israel menyusul kemenangan politikus muda tersebut. Menurut Chikli, kemenangan Mamdani menandai perubahan besar bagi komunitas Yahudi di kota New York. Ia menyebut New York tidak akan pernah sama lagi dan menilai kota tersebut kini mengikuti jejak London yang menurutnya sudah lebih dulu jatuh ke jurang. Mamdani 34 tahun merupakan politikus Partai Demokrat berhaluan kiri yang dikenal mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ia kerap mengkritik Israel dengan menyebutnya sebagai rezim apartheid dan menilai perang di Gaza sebagai genosida. Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari sebagian komunitas Yahudi di New York, meski Mamdani juga dikenal menentang antisemitisme selama kampanye. Ia akan resmi dilantik sebagai wali kota New York pada Januari mendatang, menjadikannya wali kota muslim pertama dalam sejarah kota metropolitan tersebut. Dalam pemilihan yang digelar pada Selasa 4 November, Mamdani meraih lebih dari 50% suara meski menghadapi serangan politik dan elit hingga Presiden Trump. Trump bahkan sempat mengancam akan menahan dana federal bagi New York jika Mamdani terpilih. Hamas mengembalikan satu lagi jenazah setelah Israel di tengah kondisi rakyat Gaza yang menghadapi musim dingin tanpa tempat tinggal dan pasokan kebutuhan yang memadai. Pengumuman itu disampaikan pada Rabu 5 November melalui perantara Komite Internasional Palang Merah. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian mengonfirmasi pemulangan jenazah itu, menyisakan 6 jenazah lainnya yang masih berada di wilayah Gaza. Israel menuduh Hamas melanggar kesepakatan karena belum menyerahkan seluruh jenazah, sementara Hamas menyebut proses pencarian terhambat oleh kerusakan luas akibat perang dan larangan Israel terhadap masuknya alat berat yang dibutuhkan untuk evakuasi. Menurut laporan Al Jazeera, jenazah yang dikembalikan ini ditemukan setelah 4 hari penggalian di kawasan Sujaiya, Gaza Timur dengan bantuan tim ahli dari Mesir. Kawasan itu diketahui berada di bawah kendali militer Israel selama beberapa bulan terakhir. Hamas menilai Israel belum memenuhi komitmennya dalam tahap pertama perjanjian gencatan senjata, termasuk pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza. Di sisi lain, militer Israel dilaporkan menembak 2 warga Palestina di Gaza Tengah dengan alasan melintasi garis kuning wilayah gencatan. Laporan Reuters menyebut 1 warga lainnya tewas ditembak saat mengumpulkan kayu bakar di lokasi yang sama pada Rabu 5 November. Nama Abu Lulu kini menjadi salah satu wajah paling dikenal di tengah konflik Sudan. Pria berjanggut dengan rambut sedang itu kerap muncul dalam berbagai video, bahkan terlihat tersenyum saat membunuh warga sipil tak bersenjata. Namun foto yang dirilis kelompok RSF pekan lalu menunjukkan hal berbeda. Ia tampak diborgol setelah ditangkap. Abu Lulu memiliki nama asli Brigadir Jenderal Al-Fateh Abdullah Idris, disebut sebagai simbol kebrutalan perang antara RSF dan SAF sejak konflik meletus pada April 2023. Kesaksian warga menyebut aksinya bukan sekedar kekerasan acak, melainkan pertunjukan kekuasaan untuk menebar ketakutan dan memperuncing konflik etnis. Rekaman video memperlihatkan dirinya mengeksekusi 2 tawanan perang di Al-Jaili, menewaskan 31 warga sipil di Al-Sahla Omdurman,
serta menembak lebih dari 16 prajurit yang telah menyerah di Al-Huwair, Kordofan Barat. Di El Fasher, ia bahkan terlihat membunuh seorang pemilik restoran tak bersenjata setelah menanyakan asal sukunya. Sedikitnya 40 orang tewas dalam serangan terhadap sebuah upacara pemakaman di kota El Ubeid, ibu kota negara bagian Kordofan Utara, Sudan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA melaporkan insiden tersebut pada Selasa 4 November dan menyerukan segera gencatan senjata. El Ubeid merupakan kota strategis yang masih berada di bawah kendali militer pemerintah Sudan atau SAF. Serangan terjadi ketika pasukan RSF dikabarkan tengah bersiap melancarkan ofensif besar ke wilayah itu, sementara SAF memperkuat pertahanan untuk menahan serangan. OCHA dalam pernyataannya menegaskan situasi keamanan di wilayah Kordofan terus memburuk dan menyerukan penghentian segera semua pertempuran. Perang di kawasan kaya minyak itu semakin intens dalam beberapa pekan terakhir. Ribuan warga dilaporkan melarikan diri ke El Ubeid setelah RSF berhasil merebut kota Bara, sekitar 60 km di utara kota itu dari tangan SAF. Menurut PBB, lebih dari 70.000 warga mengungsi dari El Fasher dan daerah sekitarnya sejak pengambil alihan oleh RSF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.